Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil baiti wa tabi'in tabi'in ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, Bapak Aris Munawar, MPD. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa kelas 3A semester 3A yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan waktu ini kami dari kelompok 10 akan membahas tentang atau tema yang akan diambil pada kesempatan hari ini, yaitu multimedia dalam pembelajaran. Nah, itu tema yang akan kami sampaikan dari kelompok 10. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator dan ada 2 rekan saya yang akan menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai penyampaian materi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya ada beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan pada pertemuan saat ini, yaitu pertama, pengertian multimedia, yang kedua, elemen multimedia, yang ketiga, penyajian multimedia, yang keempat, alat membuat multimedia, yang kelima, pemanfaatan multimedia, dan yang keenam, penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Nah, itu mungkin kurang lebihnya materi atau subpokok pembahasan yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, tentang pengertian multimedia yang akan disampaikan oleh Dini. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, pembahasan tentang pengertian multimedia. Multimedia secara etimologis berasal dari kata multi dari media. Multi berarti banyak atau jamak, dan media berarti sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi seperti teks, gambar, suara, video. Jadi secara bahasa, istilah multimedia adalah kombinasi banyak atau beberapa media seperti teks, gambar, suara, video yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sedangkan multimedia secara terminologis adalah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lain secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada elemen multimedia. Elemen multimedia dibagi menjadi 3, yaitu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama teks. Teks terdiri atas gabungan kata yang digunakan untuk mengekspresikan suatu pesan ataupun informasi. Bahkan bisa dikatakan bahwa hampir setiap produk multimedia pasti mengandung elemen teks. Teks sering digunakan untuk menyajikan isi, penjelasan, menu, label, caption, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada gambar. Gambar adalah image 2 dimensi yang dapat dimanipulasi oleh komputer, misalnya berupa foto, grafik, ilustrasi, diagram, dan lain-lain. Gambar bermanfaat untuk visualisasikan konsep verbal ataupun abstrak. Gambar digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal.
Yang ketiga yaitu ada suara. Benda yang bergetar ini menyebabkan molekul udara merapat dan merenggang menyebar ke segala arah, dan ketika sampai di telinga maka akan terdengar suara itu. Suara bisa berupa suara manusia ataupun bisa disebut narasi, suara binatang atau benda lain, musik, efek suara. Suara digunakan untuk memperjelas informasi teks maupun gambar. Selanjutnya ada animasi. Animasi bisa berisi ilusi gerak, suatu proses yang disertai teks penjelasan serta narasi. Melalui animasi, suatu proses yang panjang dan kompleks dapat disajikan tahap demi tahap, sehingga mudah dipelajari. Peserta didik dapat pula mendapat gambaran yang nyata ketika topik pembelajaran yang abstrak divisualisasikan secara sederhana. Selanjutnya yang terakhir ada video. Video merupakan rekaman kejadian atau peristiwa atau proses yang berisi urutan gambar bergerak disertai suara. Video digital kini menjadi komponen multimedia yang populer karena mudah diolah oleh komputer dan tentu membutuhkan persyaratan perangkat keras komputer yang tinggi dalam hal prosesor dan memori serta peripheral pendukung. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Alia Atia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya tentang penyajian multimedia. Penyajian multimedia terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyajian secara linear. Multimedia yang disajikan secara linear berarti program multimedia yang dijalankan secara urut, mulai dari awal hingga akhir. Pengguna dapat saja mengontrol jalannya program, misalnya menghentikan dan menjalankan lagi untuk melanjutkan. Navigasi yang lazim untuk menyajikan linear ini antara lain play, stop, dan pause. Beberapa contoh multimedia yang disajikan secara linear antara lain video, film, demo, atau tutorial. Dan yang kedua, penyajian secara non-linear. Program multimedia ini biasanya dilengkapi dengan menu atau tombol navigasi yang memungkinkan pengguna mengeksplor secara bebas materi yang diinginkan. Program multimedia ini bersifat interaktif, yakni mempunyai fitur yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan program dan sebaliknya, program memberi balikan atas respon pengguna tersebut. Contoh multimedia jenis ini misalnya penggunaan multimedia pembelajaran interaktif yang dilengkapi dengan kuis yang bisa dikerjakan dan langsung diberi umpan balik. Materi selanjutnya, alat membuat multimedia. Yang pertama, authoring tools. Authoring tools digunakan untuk menggabungkan, mengedit, mengorganisir elemen-elemen multimedia sehingga menjadi paket multimedia. Beberapa contoh multimedia authoring tools antara lain: 1. Berbasis halaman Microsoft PowerPoint. Ada yang berbasis waktu, ada yang berbasis icon. Yang berbasis waktu yaitu Adobe Flash dan Macromedia Director. Yang berbasis icon Adobe Authorware. Fitur-fitur yang lazimnya ada dalam authoring tools antara lain fitur editing dan organizing, fitur programming, fitur interactivity, dan fitur performance tuning dan playback. Dan yang kedua, creating editing tools. Alat ini digunakan untuk membuat dan mengedit elemen multimedia. Beberapa contoh yang termasuk dalam alat creating editing ini antara lain pengelola gambar bitmap, yaitu Adobe Photoshop, pengelola gambar vektor, CorelDRAW, pengelola suara Adobe Audition, dan pengelola video Adobe Premiere. Untuk materi yang selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Hilmi.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi tentang pemanfaatan multimedia. Yang pertama yaitu ada dalam bidang pendidikan, ada bisnis, pariwisata, hiburan, dan rumah tangga. Dan sebelumnya, perkembangan teknologi komputer yang luar biasa saat ini juga mempengaruhi keluasan pemanfaatan multimedia. Yakini media multimedia sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat kita sebagai sektor yang banyak memanfaatkan multimedia. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan multimedia dalam bidang pendidikan bisa dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif, MPI, e-learning, CD, pembelajaran CD tutorial. Itu ya yang kita rasakan, yang kita alami saat ini. Begitu pesatnya multimedia dalam bidang pendidikan. Jadi multimedia membantu pada proses pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, bisnis. Dalam bidang bisnis, pemanfaatan multimedia dalam bidang bisnis bisa dalam bentuk profil, demo produk, iklan, e-commerce, dan e-training. Nah, ini juga sangat dibutuhkan atau sangat pula dalam kontribusi multimedia dalam bisnis sangat bagus, sangat lebih meningkat. Yang ketiga, dalam sektor pariwisata. Pemanfaatan multimedia dalam bidang pariwisata bisa berbentuk peta turis, travel, dan seni pertunjukan. Ya, memang kalau pada zaman sekarang, pada saat ini sangat dibutuhkan, sangat kita tergantung pada multimedia atau teknologi saat ini. Jadi ketika ada bisnis, ada pariwisata, tidak akan berhasil atau sedikit pemberhasilannya jika kita tidak mengaitkan multimedia dengan aspek-aspek berikut. Yang keempat, hiburan. Pemanfaatan multimedia dalam bidang hiburan bisa dalam bentuk games, film animasi. Ini sangat tentu, gitu kan? Tentu pasti hiburan saat ini banyak sekali dalam konteksnya multimedia atau teknologi. Yang kelima, rumah tangga. Pemanfaatan multimedia dalam rumah tangga bisa berupa CD memasak atau demo memasak, senam, dan keterampilan ini yang pada saat ini maraknya multimedia dalam hal-hal rumah tangga yang bisa membantu khususnya para ibu-ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya materi tentang penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Yang ada 4 poin pada kesempatan ini. Yang pertama, menurut Simarmata dan Mujiarto, penggunaan multimedia dalam pembelajaran adalah yang pertama, guru diharapkan untuk membuat perangkat pembelajaran multimedia mereka sendiri berdasarkan tuntunan mengajar, karakteristik bahan ajar, dan situasi peserta didik yang sesungguhnya. Ya, contohnya seperti ini gitu kan, kami menggunakan multimedia sebagai medianya mengikuti perkembangan zaman gitu. Sekarang sumber belajar sudah tidak lagi bisa dikatakan guru, tapi banyak sumber belajar yang bisa diakses oleh peserta didik. Contohnya seperti ini. Kita membuat video pembelajaran. Selanjutnya, perangkat pembelajaran harus dibuat sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Misalnya, slide meskipun cocok untuk program berbasis pengetahuan, namun tidak cocok untuk yang berbasiskan keterampilan. Ya, tentu pada ini harus apa? Harus ada tujuan. Tujuan apakah ini cocok untuk aspek atau tujuan pengetahuan atau dalam aspek yang lainnya. Yang ketiga, berbagai keadaan harus ditetapkan untuk menciptakan suasana kelas aktif untuk mendorong semangat belajar peserta didik. Ini tentunya dengan keadaan, gitu kan, keadaan siswa dengan kita harus bisa menciptakan suasana yang kelas yang aktif. Yang selanjutnya, pengajaran multimedia harus dikombinasikan dengan pembelajaran tradisional untuk pengajaran kita. Tentunya tidak serta-merta kita menggunakan multimedia dengan seluruhnya, tapi kita harus harus
menambahkan harus mengkombinasikan, kolaborasikan dengan aspek-aspek pembelajaran tradisional. Yaitu kiranya penyampaian materi dari kelompok kami, alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah disampaikan. Selanjutnya dari kami sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.